Halo para penjelajah kisah dunia. Selamat datang di kanal yang tak pernah lelah membongkar narasi tersembunyi, menyingkap tirai sejarah, dan menyelami jantung peradaban yang berdetak di setiap sudut bumi. Hari ini, kita akan bertualang jauh. Bukan ke metropolis gemerlap, bukan pula ke medan perang yang membara. Kita akan singgah di sebuah negeri di jantung Afrika Barat, sebuah tanah yang menyimpan emas berkilauan, ladang-ladang kapas seputih salju, dan sawah-sawah yang pernah dijanjikan subur makmur. Namun di balik hamparan kekayaan yang memukau mata itu, tersembunyi wajah-wajah letih, tatapan mata yang menyimpan beban, dan perjuangan sunyi jutaan petani kecil yang tiap hari berjuang hanya untuk sekantong jagung, sepotong roti, atau setetes air bersih. Inilah dia para sahabat, Burkina Faso. Negeri orang jujur. Sebuah nama yang diukir dengan harapan, namun juga menyimpan ironi yang mendalam dan memilukan. Karena di negeri yang menyandang nama agung orang jujur ini, jutaan rakyatnya masih terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Dan bukan karena mereka malas bekerja keras. Bukan pula karena tanah mereka kering kerontang tak mampu memberi kehidupan, melainkan karena sebuah narasi panjang yang membentang dari era kolonialisme yang merampas segalanya, ketidakadilan global yang terus menghimpit, dan tangan-tangan asing yang tak henti mengeruk emas murni dari perut bumi mereka, tanpa pernah sedikit pun meninggalkan cahaya kemakmuran bagi para pemilik tanah aslinya. Untuk menemukan negeri ini, bayangkan benua Afrika sebagai peta raksasa yang terhampar megah di hadapan Anda. Arahkan pandangan Anda lurus ke bagian baratnya, tepat di lekukan besar yang memukau, seolah menghadap Samudra Atlantik yang luas. Di sanalah, sedikit masuk ke daratan, terkunci dari gemuruh ombak lautan, ia berdiri sebagai tetangga bagi banyak bangsa. Negeri ini adalah persimpangan jalan alami yang strategis, dikelilingi oleh Mali yang misterius di utara, Niger yang perkasa di timur, Benin yang kaya budaya di tenggara, serta Togo, Ghana, dan Pantai Gading yang memeluknya erat di selatan dan barat daya. Posisinya yang tak terbantahkan ini telah menjadikannya pusat pertemuan budaya yang beragam, jalur perdagangan yang ramai, namun pada saat yang sama juga menjadi epicentrum gejolak politik dan sosial yang tak berkesudahan, yang terus beriak dari masa ke masa. Namun, sejarah selalu mengajarkan kita satu hal. Badai terhebat sekalipun, pada akhirnya akan selalu melahirkan pemimpin. Dari tengah-tengah gejolak yang mengguncang ini, dari pusaran kekacauan dan ketidakpastian yang mencekik, muncullah sebuah sosok yang tak terduga. Seorang perwira militer muda dengan nama yang kini mulai menggema di seluruh benua. Ibrahim Traoré. Belum genap usianya 40 tahun, ia telah berani menggemparkan tanah kelahirannya. Bagi sebagian besar rakyatnya yang telah lama mendambakan perubahan, ia adalah wajah baru dari revolusi Pan-Afrika yang telah lama dinanti-nanti. Sebuah simbol harapan, sebuah nyala api di tengah kegelapan. Namun bagi yang lain, terutama para pengamat politik dan kekuatan asing, ia mungkin hanyalah seorang jenderal muda yang nekat dan ambisius, yang dengan berani merebut kursi kekuasaan melalui jalan kudeta. Namanya kini santer digadang-gadang sebagai presiden termuda di seluruh benua Afrika. Bahkan secara mengejutkan, namanya terseret dalam pusaran rumor nominasi Nobel Perdamaian 2025. Meski kebenaran dan validitas rumor tersebut masih kabur dan diselimuti tanda tanya besar. Namun satu hal yang tak terbantahkan, satu kenyataan yang tak bisa lagi diabaikan oleh dunia. Mata global kini tertuju kepadanya. Setiap langkahnya diamati, setiap pidatonya dianalisis. Karena ia datang tidak dengan janji-janji muluk yang rumit, melainkan dengan sebuah deklarasi sederhana, namun syarat dengan makna dan kekuatan yang luar biasa, menggema hingga ke relung jiwa rakyatnya. Kita tidak akan lagi menjadi budak di tanah kita sendiri. Sebuah kalimat yang bukan hanya sekadar slogan, melainkan sebuah sumpah, sebuah manifesto, sebuah janji untuk merebut kembali martabat dan kedaulatan yang telah lama tercerabut.
Pada usia yang baru menginjak 36 tahun yang begitu muda, Ibrahim Traoré dengan gagah berani mencatat sejarah. Ia adalah seorang Muslim Sunni yang taat. Selama masa kuliahnya, ia aktif dalam asosiasi mahasiswa Muslim dan sering mengaitkan nilai-nilai keagamaannya dengan gaya kepemimpinannya. Ia bukan hanya menjadi pemimpin negara, melainkan secara resmi menjadi presiden termuda di seluruh dunia, sebuah fakta yang sungguh kontras dengan usia rata-rata para pemimpin Afrika yang umumnya telah melewati angka 60 tahun. Sebuah anomali, sebuah fenomena yang mengguncang panggung politik global. Ia naik ke tampuk kekuasaan pada bulan September 2022, setelah dengan tegas menggulingkan Letnan Kolonel Paul Henry Damiba, sosok yang hanya beberapa bulan sebelumnya juga melakukan hal serupa, menggulingkan Presiden Roch Kabore. Sebuah lingkaran kekuasaan yang berputar cepat, namun kali ini ada nuansa yang berbeda. Dalam pidato awalnya yang penuh gravitasi, Traoré secara gamblang menyebut negerinya berada dalam keadaan darurat nasional. Ia melukiskan potret suram, keamanan yang rapuh, seolah digerogoti dari dalam. Sistem kesehatan yang tersendat-sendat, jauh dari kata memadai, serta infrastruktur yang terbengkalai, bak warisan luka masa lalu. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berjanji akan memerangi terorisme hingga ke akar-akarnya, sekaligus menjaga rencana transisi menuju demokrasi yang telah ditetapkan. Namun, takdir berkata lain. Setelah keputusan berani penarikan Burkina Faso dari ECOWAS, organisasi regional yang berpengaruh, jadwal transisi itu berubah secara drastis. Kini, ia bisa bertahan di kursi presiden hingga setidaknya tahun 2029. Sebuah perpanjangan kekuasaan yang menuai pro dan kontra, namun tak bisa dipungkiri, telah mengubah peta politik di kawasan tersebut. Meskipun demikian, sebuah fenomena menarik terjadi. Popularitas Ibrahim Traoré justru melonjak tajam, menembus batas-batas kritik dan keraguan. Pada Januari 2025, dalam upacara pelantikan Presiden Mahama di Accra yang dihadiri 21 kepala negara Afrika, tepuk tangan paling riuh, paling gemuruh, dan paling tulus justru tertuju pada dirinya. Bukan kepada tuan rumah, bukan kepada pemimpin veteran lainnya, melainkan kepada Traoré yang masih tergolong pendatang baru di panggung politik regional. Ini adalah sebuah tanda yang tak terbantahkan, bahwa sosok muda ini, dengan segala kontroversi yang melingkupinya, telah menjadi simbol harapan yang membara bagi banyak orang di benua hitam. Meskipun jalan yang ditempuhnya penuh dengan tantangan, misteri, dan tanda tanya besar yang belum terpecahkan. Namun, popularitas Ibrahim Traoré bukanlah sekadar nostalgia hampa terhadap militerisme Afrika yang kerap muncul dan tenggelam. Ia jauh melampaui itu. Popularitasnya lahir dari serangkaian tindakan nyata yang berani, kebijakan-kebijakan revolusioner yang tak gentar mengguncang kemapanan. Ia dengan tegas menolak kenaikan gaji bagi para pejabat tinggi negara, sebuah langkah yang menampar keras praktik korupsi dan hedonisme. Ia justru memilih untuk tetap hidup sederhana dengan penghasilan seorang kapten militer, seolah ingin menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah pelayan rakyat, bukan penguasa yang haus harta. Langkah paling berani yang paling mengguncang adalah keputusannya untuk menasionalisasi tambang-tambang emas yang selama ini dikuasai asing. Ia menghentikan aliran emas mentah yang tak berujung ke Eropa, sebuah kerugian kolosal bagi negerinya. Sebagai gantinya, ia membangun sebuah kilang nasional modern yang mampu memurnikan hingga 150 ton emas per tahun. Sebuah deklarasi kedaulatan ekonomi yang menggema. Tak hanya itu, ia juga mendirikan pusat-pusat pengolahan kapas, meresmikan Bandara Ouagadougou Donsin yang megah sebagai gerbang baru ke dunia, serta menuangkan investasi besar-besaran ke sektor pertanian. Langkah-langkah ini, para sahabat, bukanlah sekadar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah pijakan kokoh menuju mimpi besar industrialisasi, sebuah visi untuk mengubah Burkina Faso
dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang berdaulat. Namun bayangan bahaya selalu mengintai, inefisiensi, salah kelola, dan korupsi, momok lama yang telah menjerat dan meruntuhkan banyak negeri Afrika yang lain. Akankah sejarah terulang? Yang membuatnya benar-benar berbeda, yang membuatnya menjadi anomali di antara pemimpin sezaman, adalah keberaniannya menolak pinjaman dari IMF dan Bank Dunia. Sebuah keputusan yang, bagi sebagian besar rakyat Afrika, bukan sekadar urusan finansial yang sederhana. Ini adalah sebuah deklarasi kemerdekaan kedua, sebuah pernyataan tegas bahwa Afrika bisa dan harus berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bergantung pada belas kasihan kekuatan eksternal. Pesan ini bergema nyaring, membangkitkan semangat kemandirian di seluruh benua. Bagi kaum muda di Burkina Faso, bahkan di seluruh Afrika, Ibrahim Traoré adalah bukti hidup bahwa generasi baru memiliki kapasitas dan keberanian untuk memimpin, untuk mengubah takdir. Tak sedikit yang menyamakannya dengan Thomas Sankara, sang legenda revolusioner Burkina Faso, yang berani menantang hegemoni Barat. Namun, di tengah segala retorika revolusi ini, rakyat kecil tetap menanti sesuatu yang jauh lebih sederhana, namun fundamental. Roti sehari-hari untuk mengisi perut lapar, air bersih yang mengalir jernih, dan sekolah yang layak untuk anak-anak mereka, agar bisa meraih masa depan yang lebih cerah. Namun, mari kita sejenak berhenti dan merenung. Sejarah Afrika, para penjelajah kisah, telah berulang kali melahirkan pemimpin-pemimpin karismatik. Sosok-sosok yang datang dengan janji perubahan, dengan semangat revolusi yang membara. Ingatkah kita pada Jerry Rawlings di Ghana? Ia pernah muncul bak Yesus muda pada tahun 1979, menyerukan kejujuran, keadilan, dan pertobatan nasional. Rakyat memujanya, menggantungkan harapan padanya. Tetapi setelah 19 tahun berkuasa, warisannya dipandang dengan rasa campur aduk, antara kekaguman dan kekecewaan, antara janji yang terpenuhi dan mimpi yang terkubur. Pertanyaan yang kini menggantung di udara, pertanyaan yang membebani setiap langkah Ibrahim Traoré, adalah ini. Apakah ia akan mampu menulis babak baru yang benar-benar berbeda, sebuah kisah revolusi yang membuahkan hasil nyata dan berkelanjutan? Ataukah ia hanya akan mengulang pola lama yang familiar, pola janji-janji revolusi yang muluk, namun pada akhirnya hanya akan berakhir dengan kekecewaan pahit yang sama? Sejarah menanti dan dunia mengamati dengan napas tertahan. Burkina Faso, sesungguhnya, adalah negeri yang diberkahi dengan harta melimpah ruah, sebuah permata yang belum sepenuhnya digali. Emasnya berkilauan, sengnya siap ditambang, tembaganya menunggu diolah, fosfatnya siap menyuburkan tanah, bahkan cadangan berlian, bauksit, dan nikelnya masih tersembunyi, belum tersentuh oleh tangan manusia. PDB-nya telah melonjak drastis, dari hanya 3,2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1990 menjadi 18,3 miliar dolar Amerika Serikat yang mengesankan pada tahun 1885, 2023. Angka kemiskinan ekstrim pun menunjukkan penurunan yang signifikan, sebuah secercah harapan di tengah badai. Namun, di balik semua angka yang menggembirakan itu, laporan pembangunan manusia masih menempatkan negeri ini pada peringkat 185 dari 193 negara. Sebuah kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Lebih dari separuh rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan multidimensi. Sebuah kondisi di mana mereka kekurangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang layak. Ini adalah luka yang dalam, yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan. Harapan para sahabat tetap ada, bersemi di tengah kesulitan. Studi terbaru yang dilakukan oleh para ahli ekonomi meramalkan bahwa ekonomi Burkina Faso per tahun hingga tahun 2043. Sebuah proyeksi yang memukau, sebuah potensi pertumbuhan yang mampu membebaskan jutaan orang dari belenggu kemiskinan.
Namun semua potensi dan harapan itu bergantung pada satu hal esensial, tata kelola yang baik. Transparansi dalam setiap kebijakan, akuntabilitas di setiap lini pemerintahan, dan lembaga-lembaga yang kuat dan independen, yang mampu menjadi penjaga keadilan dan kemakmuran. Dan disinilah para sahabat, terletak tantangan sesungguhnya yang paling berat. Burkina Faso telah kehilangan 40% wilayahnya akibat cengkeraman terorisme yang brutal. 2 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka, menjadi pengungsi di tanah air sendiri. Ribuan sekolah dan fasilitas kesehatan ditutup, merenggut masa depan anak-anak dan kesehatan rakyat. Kekacauan keamanan ini bukan hanya ancaman fisik, melainkan juga menggerogoti kemampuan negara untuk melayani rakyatnya, melumpuhkan roda pembangunan, dan mengikis kepercayaan. Ibrahim Traoré, dengan segala idealismenya, memikul beban yang begitu berat di pundaknya. Membangun kembali institusi negara dari puing-puing, memperkuat pemerintahan lokal agar lebih dekat dengan rakyat, memberantas korupsi yang telah mendarah daging, sekaligus menata ulang negaranya agar tahan terhadap badai ekstremisme yang terus menerpa. Ini adalah misi yang nyaris mustahil, namun harus ia hadapi. Dalam jangka menengah, para pengamat internasional sepakat, Burkina Faso harus kembali pada jalur konstitusional yang stabil. Demokrasi, meskipun seringkali dianggap lambat dan rumit, bukanlah hanya sekadar simbol kekuasaan. Ia adalah fondasi paling dasar bagi stabilitas jangka panjang, sebuah jaminan partisipasi rakyat, dan sebuah pilar kepercayaan. Tanpa itu, kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, sulit diraih, dan dukungan komunitas global akan terus memudar. Kini, negeri ini, negeri orang jujur, berdiri tegak di sebuah persimpangan sejarah yang krusial, antara harapan yang membara dan potensi kekecewaan yang mendalam, antara secercah cahaya yang menyinari dan bayangan kegelapan yang siap menelan. Dengan seorang pemimpin muda yang karismatik, yang berani mengambil jalan yang tak populer, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, dan yang terpenting, dengan rakyat yang masih teguh memegang harapan, Burkina Faso memiliki peluang emas, sebuah kesempatan langka untuk memperbaiki tata kelola, untuk membangun kembali kepercayaan, dan untuk mendorong cita-cita pembangunan yang sejati. Jika Ibrahim Traoré berhasil dalam misi raksasa ini, ia bisa meninggalkan warisan yang bukan sekadar nama yang tercatat dalam sejarah. Ia bisa meninggalkan sebuah babak baru, babak di mana negeri orang jujur benar-benar menemukan kejujuran yang sejati, kejujuran dalam kemakmuran, kejujuran dalam keadilan, dan kejujuran dalam kedaulatan yang mutlak. Terima kasih banyak telah menyaksikan kisah luar biasa ini, para penjelajah. Jika Anda menyukai narasi mendalam ini, jika kisah ini menyentuh hati dan pikiran Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like, subscribe ke kanal kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan cerita sejarah yang luar biasa dan menginspirasi dari seluruh dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya.